menyikapi pemberitaan di di platform media sosial, diantaranya yang paling menggelitik itu di akun channel YouTube Manusia Plural, Kang Ropik ya, yang orang Tasik itu menanggapi terkait pemberitaan dugaan korupsi yang sekarang sedang dilaporkan di Kejagung oleh Sarasa Institute. Dari kemarin saya tidak begitu menanggapi karena saya rasa itu kan siapa saja juga boleh lapor seperti itu. Dan pasti lapor ke siapa saja, lapor ke institusi mana saja, pasti diterima selama warga negara Indonesia yang pelapornya. Tetapi setelah diunggah di channel YouTube-nya Manusia Plural yang punyanya itu YouTubernya namanya Kang Ropik, orang Tasik itu, saya merasa tertantang untuk menjelaskan atau menjawab atau mengklarifikasi. Jadi sebenarnya Kang Ropik itu kan seolah-olah mendiskreditkan, memframing Pak Haji JJ Wiradinata bahwa beliau itu katanya yang kemarin nyalon gubernur dengan Kang Ronald, terus di akhirnya itu di akhir videonya, aduh Kang JJ seolah-olah itu memframing, menggiring opini orang-orang supaya Pak JJ ini jelek di mata publik seperti itu. Padahal belum tentu, kan ini juga baru dilaporkan. Nah, Pak JJ juga belum tentu bersalah, diputuskan bersalah. Tidak ada keputusan pengadilan yang inkrah yang menyatakan bahwa Pak JJ itu bersalah. Tapi lebih dari itu, saya sedikit menanggapi terkait dengan laporan-laporan yang ke Kejagung itu. Yang pertama, bahwa Pak Haji JJ Wiradinata itu jadi bupati sejak tahun 2015. Pangandaran itu mekar tahun 2012. Pak Haji JJ yang pertama mencalonkan diri menjadi bupati pada waktu itu yang berpasangan dengan Pak Haji Adam tahun 2015. Beliau menang. Lalu di periode kedua beliau mencalonkan diri kembali bersama Pak Haji Ujangdin Indrawan sebagai wakilnya. Artinya apa? Artinya Pak JJ ini 2 periode memimpin Kabupaten Pangandaran sejak tahun 2015. Nah, Kang Ropik harus tahu sebenarnya hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan BPK pada waktu 2 periode Pak JJ menjabat itu tidak semuanya WDP. Di tahun 2014 memang Pangandaran mendapatkan predikat WDP dari BPK. Tetapi di tahun 2016 ketika Pak JJ sudah menjabat di tahun pertama, itu predikat dari opini dari BPK itu, hasil pemeriksaan itu WTP. Sampai dengan tahun 2021. Sampai dengan tahun 2021 itu Pak Haji JJ Wiradinata dengan Pak Haji Ujangdin, berarti di periode kedua itu sudah WTP. Baru di tahun 2022 sampai 2024 WDP. Opini wajar dengan pengecualian. Akan tetapi harus diketahui bersama bahwa opini WDP ini bukanlah opini yang menyimpulkan adanya kerugian negara. Opini ini menunjukkan bahwa secara umum laporan keuangan telah wajar kecuali atas beberapa hal teknis yang dijelaskan dalam paragraf dasar pengecualian dari LHP BPK. Tadi dikatakan di channel YouTube-nya, wah ratusan miliar. Dan perlu diketahui APBD Kabupaten Pangandaran ini hanya 1,2 triliun. Jadi kalau ratusan miliar itu, saya pikir absurd lah. Seperti itu, ini tidak wajar tuduhannya itu. Tidak masuk akal, tidak masuk logika seperti itu. Tetapi yang saya sayangkan, Kang Ropik ini hanya menyadur
salah satu pemberitaan di media online, terus dia sadur, terus dia kembangkan di channel YouTube-nya tanpa didasari dengan landasan data-data yang lain. Padahal kalau Kang Ropik mau, saya kira terlebih dahulu minta datanya lah ke pemerintah daerah. Saya yakin pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran terbuka akan data-data tersebut. Itu saya kira yang paling penting. Dan perlu diketahui juga bahwa realisasi belanja di tahun 2023 ini hanya 3,3 miliar lebih kurang. Jadi dari mana ratusan miliar itu datanya? Seperti itu, saya kira ini perlu diluruskan supaya tidak menjadi opini negatif di masyarakat luas. Nah, channelnya Kang Ropik ini, yang manusia plural ini, seolah-olah menggiring opini atau stigma buruk terhadap kepemimpinan Bapak Haji JJ Wiradinata. Di dalam kontennya mengatakan bahwa Pak JJ ini kemarin nyalon gubernur dengan Ronald, terus di tengah-tengah ada Mang JJ kumaha ieu, terus seolah-olah nanti masyarakat jangan memilih karena sekarang Pak JJ ini sudah bagus, sedang naik daun, nanti kalau nyalon lagi jangan sampai dipilih. Ini kan sudah menyudutkan tanpa dasar, tanpa bukti. Ini termasuk fitnah yang keji. Saya sebagai kadernya Pak JJ tentu tidak terima dengan pernyataan-pernyataannya Kang Ropik. Seperti itu saya kira. Jadi perlu diluruskan. Sekali lagi, kritik boleh. Terus saran pendapat juga boleh. Saya kira ini bagian dari demokrasi yang telah kita pahami bersama. Akan tetapi kritik dan saran ini harus berdasar dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya menjadi opini, jangan hanya dasarnya itu asumsi belaka yang nantinya opini, nantinya tidak nantinya menjadi kegaduhan saja di masyarakat. Saya kira itu. Terus yang terakhir, tadi saya sudah jelaskan masalah opini itu dari mana saja. Yang terakhir itu bahwa kesimpulannya, yang pertama bahwa hasil pemeriksaan BPK itu tidak ada mencantumkan kerugian negara. Jadi saya kira datanya itu dari mana? Kalau sumbernya yang dilaporkan ke Kejagung itu dari LHP BPK, apalagi sampai dengan ratusan miliar. Terus yang kedua, seluruh catatan dalam opini WDP yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran merupakan temuan administrasi yang sekarang sedang diperbaiki. Tidak ada kerugian negara, sekali lagi. Temuannya itu administrasi yang sekarang sedang diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui roadmap penyehatan fiskal dan penguatan sistem pengendalian internal. Menambahkan, tadi ada yang belum disampaikan sedikit, bahwa pengecualian dalam opini WDP tersebut antara lain, saya kebetulan punya data. Yang pertama, penyajian kas yang belum mencerminkan kas real karena belum memasukkan kas yang dibatasi penggunaannya. Yang kedua, saldo kewajiban jangka pendek lainnya yang mengikat sejak tahun anggaran 2021 sampai 2024. Yang ketiga, penganggaran pinjaman daerah yang tidak dapat direalisasikan seluruhnya sampai akhir 2023. Keempat, piutang PBBP 2 kepada desa-desa yang sekarang sudah mulai dibayar oleh Ibu Hajah Citra Fitriami sebagai Bupati penerus dari Bapak Haji JJ Wiradinata. Yang kelima, defisit real APBD yang melampaui batas maksimal kumulatif sebesar 0,14%. Yang terakhir, realisasi belanja modal
jalan irigasi jaringan yang tidak sesuai volume sebesar 3,3 miliar. Tidak ada itu ratusan miliar. Seperti itu. Yang selanjutnya perlu ditegaskan pula bahwa seluruh temuan BPK RI merupakan bagian dari proses pemeriksaan reguler yang bersifat administratif, bukan temuan yang menunjukkan adanya unsur penyimpangan atau tindak pidana. Saya kira itu sebagai tambahannya, mudah-mudahan dimengerti ya, terutama oleh Kang Topik. Nanti juga saya minta klarifikasinya dari Kang Topik seperti apa setelah mendengarkan penjelasan dari saya. Itu saja, terima kasih.